Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Irwandi SPD ingin melaporkan pelaporan IKI TRK Jabar dalam hal pemecahan masalah dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa dengan Praktek Simulasi Profesi pada kelas 10 TSM. Pada pendahuluan, di sini saya menjabarkan yaitu krisis pembelajaran semakin bertambah karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran, learning loss, dan meningkatkan kesenjangan pembelajaran. Untuk mengatasi krisis pembelajaran, maka Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka Belajar dengan beberapa keunggulan kurikulum Merdeka, yaitu lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Dalam isi laporan ini ada 4 hal. Yang pertama yaitu deskripsi masalah. Kemudian yang kedua akar permasalahan. Yang ketiga adalah alternatif solusi. Yang keempat adalah hasil pemecahan masalah. Untuk yang pertama, deskripsi masalah, saya mengambil contoh dalam narasi, yaitu adanya beberapa peserta didik kelas 10 TSM yang minat belajarnya menurun. Hal ini ditandai dengan data hasil kehadiran dan evaluasi asesmen kognitif. Ditambah lagi peranan gadget HP yang menambah kemalasan dalam belajar. Kuncinya untuk keberhasilan adalah membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Ini oleh seorang yang bernama Brian Tracy. Bahasa Inggrisnya adalah small change can make a big difference. Kemudian yang kedua, akar permasalahannya yaitu adanya peserta didik bosan dengan metode pembelajaran yang monoton, atau dalam hal ini adalah satu arah. Misalkan metodenya ceramah saja, siswa atau peserta didik tidak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua adalah peserta didik tidak dilatih untuk pembelajaran di luar kelas. Jadi karena situasi lingkungannya di dalam kelas, jadi kadang-kadang suka bosan, ngantuk, sehingga apa yang telah disampaikan oleh guru itu kadang-kadang suka tidak masuk ke dalam pikiran peserta didik. Itu ada 2 akar permasalahannya yang menjadi topik untuk penelitian dalam hal meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian bagaimana solusi alternatifnya? Saya mengambil solusi alternatif yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran simulasi. Apa sih metode pembelajaran simulasi? Menurut Ali dalam bukunya tahun 2003, metode simulasi adalah suatu metode penyajian materi pelajaran yang dilakukan dengan cara merekayasa situasi lingkungan pembelajaran dan mendorong siswa untuk berperilaku menirukan peristiwa tertentu seperti halnya yang terjadi dalam dunia kehidupan nyata. Kemudian oleh pakar yang lainnya, menurut Sumantri dan Permana dalam bukunya tahun 2002, metode simulasi adalah cara penyajian pengajaran dengan menggunakan situasi tiruan untuk menggambarkan situasi sebenarnya agar diperoleh pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Maka dari itu saya mengambil alternatif solusinya yaitu dengan menggunakan metode simulasi. Tujuannya adalah supaya anak-anak atau peserta didik
tidak hanya pembelajarannya di dalam kelas atau pembelajarannya hanya satu arah saja. Ada kelebihan dari metode pembelajaran simulasi. Secara umum ada 3. Yang pertama adalah kreativitas. Maksudnya apa? Maksudnya peserta didik dapat mengembangkan kreativitas dan semangat peserta didik. Jadi ada hal yang baru, dia mencoba, kemudian dia melakukan, dan dia bisa melihat hasil karyanya. Kemudian yang kedua, keberanian, yaitu peserta didik bisa menumbuhkan keberanian dan percaya diri nanti pada waktu dia setelah lulus dari sekolah. Kemudian yang ketiga adalah bekal. Jadi dari metode pembelajaran simulasi ini dia dapat membekali diri sebagai bekal siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya. Itu ada 3 kelebihan dari metode pembelajaran simulasi. Mungkin masih banyak juga yang kelebihan-kelebihan yang lain, tapi saya mengambil 3 contoh saja. Kemudian apa yang dijadikan bahan atau acuan untuk metode pembelajaran simulasi? Saya mengambil dari elemen ketiga di kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran tentang profesi dan kewirausahaan. Yaitu saya mengambil proses simulasi profesi di bengkel. Ada 4 tahapan agar siswa itu menjadi aktif. Yang pertama adalah orientasi. Apa orientasinya? Siswa atau per kelompok, dalam ini saya membuat kelompok siswa, yaitu membuat skenario. Kira-kira skenario-nya nanti seperti apa? Skenario untuk bekerja di bengkel AHA Sonda. Kemudian langkah yang kedua, kita latihan peran dulu. Nanti ada yang menjadi SA, ada yang menjadi mekanik, ada yang menjadi kasir, kemudian ada yang menjadi konsumen. Nah, ini bisa dijadikan tolak ukur dia untuk melatih verbal atau gaya bicaranya. Kemudian yang ketiga adalah proses simulasi, yaitu melanjutkan simulasi. Jadi langsung disimulasikan mulai dari konsumen bertemu dengan SA, kemudian dari SA bertemu dengan mekanik, dari mekanik lanjut ke kasir, kemudian dari mekanik langsung melanjutkan untuk perbaikan motor dari konsumen. Nah, langkah yang keempat adalah supaya nanti kelihatan dokumentasinya, maka ada siswa atau seorang siswa yang mendokumentasikan atau syuting dalam bentuk video. Ini ada 4 langkah secara umum untuk proses simulasi profesi di bengkel, dan semuanya per kelompok aktif semua, peranannya aktif semua, mulai dari konsumen sampai di kasir. Itu proses simulasi, tujuannya adalah supaya siswa itu aktif, kemudian dia tidak bosan belajar di dalam kelas, tapi belajar langsung di situasi yang sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah hasil pemecahan masalah. Setelah diteliti dan diamati bahwa hasil pemecahan masalahnya adalah yang siswa menjadi semangat untuk belajar untuk materi di elemen ketiga, karena ingin mencoba hal yang baru dalam bentuk peran. Kemudian yang kedua, siswa juga mendapat pengalaman baru, seperti halnya dia bekerja di bengkel. Kemudian yang ketiga adalah siswa juga punya portofolio hasil dari siswa, ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dokumentasi, yaitu karya yang terbaik masuk ke dalam YouTube. Nah, ini adalah 4 hasil pemecahan masalah yang mungkin bisa kita lihat, dan semua orang juga bisa kita lihat hasil daripada kreasi siswa untuk pembelajaran simulasi di LMS.